Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel podcast Bakul Kompo. Setelah 2 season kita lampaui ini Mas Bro. Jadi sekitar 29-30 episode sudah. Jadi ini kita masuk ke episode ke-31 Bro. Wah, tepuk tangan. Ini episode 31. Episode 31, jadi kita ada tema ya penyegaran lagi nih. Mengundang tamu yang luar biasa yang juga sudah pernah mampir ke podcast Bakul Kompo. Salah satu asabikunal awalun. Tapi relevan hari ini tema yang akan kita bahas dengan peran beliau. Karena Indonesia katanya sedang tidak baik-baik saja, meskipun eskalasinya sudah menurun. Nah, cuma ada kejadian di negara tetangga juga, Bro. Nepal. Yo, ngertiku Nepal itu soalnya negara yang cukup religius. Banyak tokoh-tokoh apa ya bahasanya, spiritual yang dari Nepal, tapi kok warganya Gen-Z-nya sampai protes seperti itu. Nah, cuma di Blitar kemarin seperti apa? Nah, ini mau kita tanyakan agar tidak seperti di tempat-tempat yang lain itu. Disapa dulu monggo Mas Bro. Bagaimana kabarnya? Mas Ismail, Bapak itu kuat tenan nih. Alhamdulillah. Udengnya. Waalaikumsalam. Udengnya yang bikin beda nih Mas Bro. Ini udeng Cakratala, Pak. Identitas kita. 701 tahun ya Kabupaten Blitar. Ya. Ini Mas Ismail, langsung saja kita ke intinya. Ya. Oke. Melihat kondisi Indonesia kemarin dan khususnya di Blitar. Oke. Jenengan menilai kegiatan malam-malam itu yang bakar-bakar itu bagaimana itu Mas Ismail? Tanggal 30 malam ya. Iya. 30 malam sampai 31 dini hari lah ya. Jadi ya ini insiden, tapi ya bisa juga kita sebut ini fenomena. Ya kan? Ini fenomena. Karena waktunya memang tidak begitu jauh dengan aksi-aksi yang kita lihat di pemberitaan kan. Tidak hanya terjadi di Jakarta lah, saya lihat di berbagai tempat. Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ya ada kelompok mahasiswa, kelompok buruh. Nah, tapi kalau pertanyaannya Mas Timbro kaitannya sama aksi bakar-bakar, saya kira sudah dirilis juga oleh pihak keamanan bahwa secara resmi dan tegas sudah disampaikan itu bukan aksi penyampaian aspirasi atau demonstrasi. Karena kan diatur kan. Dari sisi timing saja kan tidak sesuai. Itu the real Blitar Tengah ngikut. Oh. Ya. Itu kita harus tanya ini. Nanya koordinator. Makanya kan Mas Timbro pakai topinya itu, Bang. Takut dijadikan kambing hitam. Jadi ya kalau melihat rilis Pak Kapolres Blitar itu, Pak Arief itu, ini murni aksi anarkis, tindakan pengerusakan, penjarahan, vandalisme, iya kan, bahkan pembakaran. Saya besok setelah ya di hari tanggal 31 itu ke kantor melihat situasi ada banyak fasilitas yang diambil, dijarah lah. Ya kita prihatin lah terhadap kondisi itu. Tapi kemudian DPR melihatnya itu seperti apa, Bang? Kan ada muncul statement paginya itu biarkan masa itu adalah bentuk, ada salah satu anggota dewan, wakil ketua kayaknya, yang berstatement seperti itu. Tapi kalau secara institusi akhirnya hari ini melihatnya itu adalah memang pure fenomena, bukan unjuk rasa ya, Bang? Jadi gini. Kan kita tadi makanya saya kan memulai dari bahwa ini bukan aksi unjuk rasa murni seperti yang kita lihat selama ini kan. Toh beberapa waktu yang lalu juga masih berdekatan juga ada aksi demonstrasi dan
kalau pertanyaannya secara institusi, pimpinan DPRD Kabupaten Blitar itu tegas Pak, bahwa DPRD Kabupaten Blitar itu tidak pernah imun terhadap kritik, ya kan? Makanya setiap ada aksi apapun yang didahului dengan pemberitahuan, dimanapun anggota dewan berada, pasti ada yang diminta untuk menemui masa yang aksi, karena itu sudah menjadi kewajiban kita. Gitu. Tapi untuk insiden yang satu ini, ya kita sama-sama melihat bahwa ini bukan aksi unjuk rasa, murni. Ya tindakan-tindakan itu tadi, tindakan yang berkonotasi tindakan anarkis. Ya kan, mungkin berapa ya, 1-2 bulan yang lalu ya, ketika puasa itu kan teman-teman dari aktivis mahasiswa juga melakukan apa ya? Ya kalau gerakan demonstrasi. aktivis kan berbeda Pak. Ya. Gerakan aktivis itu kan, apalagi aktivis di Blitar ya. Saya lihat kan apa namanya, terencana betul lah. Jadi aksi itu betul-betul dilakukan sesuai dengan koridor. Bahwa kemudian dinamika saat aksi itu kan tiba saat tiba akal lah. Itu hal lain. Tindakan-tindakan yang selama ini kita lihat kan ya masih dalam koridor lah. Dan saya yakin kaitannya dengan pengerusakan malam itu, saya yakin di situ tidak ada baik ide maupun person, tidak ada dalam aksi itu. Aktivis lah ya. Tidak ada ide maupun person aktivis yang terlibat dalam aksi pengerusakan itu. Karena itu tidak mencerminkan aktivis. Jadi kan clear Mas Timbro bahwa apa namanya, aksi pengerusakan bukan aksi unjuk rasa itu adalah dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab, perusuh. Jadi kalau pengalamannya Bang Mail sebagai seorang legislator muda di Blitar itu menghadapi teman-teman yang menyampaikan aspirasi di apa bahasanya, di kantor DPRD, di kantor pemerintahan dan lain sebagainya, itu seperti apa? Nah kan hari ini apakah memang metode demonstrasi itu masih relevan atau enggak sih Bang, untuk warga masyarakat itu menyampaikan aspirasi? Atau mungkin ada saran kanal yang lain yang bisa dilakukan oleh teman-teman agar suaranya, karena kan ya, Indonesia lagi ramai kayak gini Bang, ramai 17+8 dan lain sebagainya. Ya itu wajar lah, dan justru karena itu demonstrasi itu sesuatu yang sah. Ya karena sah kan makanya diatur. Kan ada aturan mainnya kan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kita. Terus kalau saya ditanya sebagai seorang anggota DPRD, seorang legislator, saya di berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa kritik itu kan vitamin. Jadi saya justru sering menyampaikan begini, kritik itu memang sakit, tapi lebih sakit jika kritik itu tidak didengarkan, kan gitu. Jadi justru itu bagus, menjadi alarm gitu loh. Karena sebagai manusia kan tentu, ya walaupun kita anggota dewan, tapi sebagai manusia kan bisa juga kemudian kita itu kadang lupa, kadang lalai. Sehingga saya mengartikan kegiatan-kegiatan sejenis itu sebagai alarm. Supaya mengingatkan kita. Dan itu sangat baiklah di dalam era demokrasi yang seperti saat ini. Nah tadi kalau ada pertanyaan apakah ada kanal lain, sepengalaman saya di DPRD Kabupaten Blitar itu, selain aksi, kadang-kadang ketika ada yang ingin menyampaikan aspirasi itu bisa mengajukan hearing. Jadi sebagai aktivis, ya sebagai anggota DPRD, sebagai aktivis kan kita memahami bahwa aksi demonstrasi itu kan kalau dalam dunia medis itu diibaratkan obat terakhir lah, ultimum remedium kan itu. Dia obat terakhir ketika sudah tidak ada obat lagi. Nah kanal lain yang sebelum sampai ke fase demonstrasi itu biasanya saya lihat di DPRD itu ada hearing. Nah sebagian besar hearing yang saya ikuti itu terpecahkan masalahnya. Dan pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Tapi bukan berarti saya menyampaikan begini terus saya menyarankan untuk hearing saja, jangan demo ya. Demo itu kan baik aja. Gimana Mas Timbro sebagai masyarakat sipil mewakili apa bro? Mewakili Madin. Apakah pemerintahan kita di tingkat kabupaten lah, sebelum kita kalau nasional juga memang ramai, cuma di tingkat kabupaten kanal-kanal untuk menyampaikan aspirasi ya apa Mas Timbro?
Nek menurut kula memang karena antara masyarakat dan legislator itu belum saling kenal aja kali ya Mas. Ya bisa. Jadi ki meh jagongan ki ndak iso. Akhirnya piye? Ya wis demo ae ngoten akhire. Nek menurut kula ngoten. Terus mungkin anu jane Mas Mail. Napa nggih? Ada semacam napa nggih? Wonten apa mboten to bagian staf atau apa sing bagian nampani sambate tiang-tiang niku? Oke, jadi begini Mas Timbro sama Mas Sultan. Jadi memandang DPRD itu jangan melihat aktivitas di kantor. Gitu. Kita ini kan nyaris Pak, tiap hari itu bertemu dengan masyarakat. Masya Allah. Iya kan? Nggih. Ini baru habis 17 Agustus ini. Banyak yang masuk ini. Ini salah satu Pak. Tapi yang perlu diketahui DPRD itu juga kan ada agenda reses untuk menjaring aspirasi masyarakat. Itu media formal yang disiapkan oleh DPR negara secara resmi. Saya 1 tahun kalau saya tidak salah ada 3 kali lah untuk menjaring aspirasi itu kan. Nah tapi kan menjaring aspirasi yang informal ini ya, anytime Pak. Iya kan. Sering kita lakukan gitu. Artinya bisa kita menjaring aspirasi secara personal sebagai anggota dewan. Lalu ada juga yang kemudian memberikan aspirasi. Tadi itu, kalau tadi Mas Timro tanya, sopo sing nampani kan ya. Kadang-kadang ketika orang ingin menyampaikan sesuatu itu langsung berkirim surat ke pimpinan dewan. Nanti tinggal dilihat ini temanya apa. Kalau temanya ini masih seputar hukum dan pemerintahan, pimpinan biasa disposisikan ke komisi yang berkaitan yaitu Komisi 1. Ini berkaitan dengan infrastruktur, akan disposisikan ke komisi yang membidangi infrastruktur. Jadi di DPRD itu sangat terbuka lah, sangat terbuka. Siapapun di sana, bahkan menurut hemat saya, dalam tanda kutip bagi orang yang belum paham bahwa mekanismenya harus melalui surat, ke sana itu pasti diarahin itu. Pasti akan diarahin. Takutnya kan sebagai rajel ya, rakyat jelata itu kan ini sopo mlebu kantor dewan dan lain Iya sebagainya. enggak lah. Nah makanya kita harus memberikan edukasi bahwa kantor dewan itu menjadi apa namanya? Kalau saya sering mengistilahkan itu joglonya rakyat. Siapa aja boleh nyangkruk di situ ya. Anytime lah, pokoknya selama kantor itu aktif jam kerja boleh aja orang ke sana. Sering juga saya lihat ada masyarakat di sana. Tidak selalu ke sana itu dalam rangka ingin memberikan aspirasi. Kadang itu ada yang ke sana hanya pengen jagongan sama anggota dewan. Ya ada juga. Dan minimal unek-uneknya tersampaikan. Tapi tadi Bang, ketika Bang Mael bilang reses ya, itu outputnya itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Secara formalnya lah. Jadi masyarakat kan kadang kepo kan. Oh, setelah dikumpulkan terus menyampaikan dan lain sebagainya. Sakjane outputnya ketika nanti digodok di dewan dan lain sebagainya itu seperti apa sih prosesnya? Ya, nah ini yang menarik menurut saya dan sangat substansial pertanyaan ini. Jadi kita ini juga punya hak untuk mengusulkan aspirasi. Kan di pemerintahan, ya, kalau kita bicara dalam konteks ketatanegaraan, pemerintah itu kan berarti eksekutif saja. Pemerintahan berarti di dalamnya meliputi eksekutif maupun legislatif. Nah, kita ini pada saat reses menjaring aspirasi, kita nanti akan meneruskan, mengusulkan kepada eksekutif. Kalau aspirasi itu berkaitan sama, ya saya langsung konkret aja misalnya tentang infrastruktur jalan, kita usulkan ke Dinas PUPR. Usulan kita tentang pengembangan pariwisata, kita usulkan ke Dinas Pariwisata, kan gitu. Tapi tentu itu ada mekanisme yang harus kita lalui, ya kan? Karena mengusulkan program itu juga nanti di dinas itu dia akan memfilter. Jadi ada dinas yang mengeksekusi, karena harus disesuaikan juga dengan program prioritas bupati dan wakil bupati. Terus di daerah itu kita punya harus disesuaikan juga dengan RPJMD, rencana pembangunan
jangka menengah daerah. Harus disesuaikan. Nah, usulan ini linear enggak dengan rencana yang sudah kita canangkan. Gitu. Apalagi ini kan masa transisi kan, Iya. baru pergantian pemain kan. Iya. Jadi Berapa bulan Bang ini udah? ini sudah sekitar 8 bulan, 8 sampai 10 ya. Jadi masih memang Ya masa transisi ya, ya kan. Jadi kita mengusulkan itu masih di kepemimpinan bupati yang kemarin. Nah, di bupati yang sekarang ini kan ada fokusnya visi. kan menjadi ada beberapa yang mungkin sama, tapi ada beberapa juga yang tidak sama. Kalau yang sekarang ini visinya kan berdaya dan berjaya itu. Berdaya dan berjaya. Berja- Kita berjaya apa berdaya? berjasa. Oh. Iya. Gimana Mas Timbul? Menanggapi jadi suaranya kita itu ternyata nggak mandek, cuma Ya, didengar saja. Mas, kadose teman-teman demo terus sampai anarkis itu mungkin karena sudah beberapa kali aspirasi neng tidak ada solusinya. Bisa dikatakan begitu no mboten to Jan. Sebagai mantan aktivis atau Nanti nggih ngoten to. Ini saya tidak bisa menjawab case by case ya. Karena aksi pengerusakan ini kan terjadi di beberapa tempat kan. Kalau case by case kan tentu jawabannya akan berbeda kan. Kayak di Blitar itu kan tadi di awal sudah saya sampaikan itu aksi pengerusakan. Anarkis. Ya, anarkis lah. Anarko kan. Nah, tetapi di samping itu kita juga harus, kalau saya boleh menjawab secara umum ya, kita juga harus, makanya tadi saya bilang ini fenomena, kita harus menanggapinya juga dengan kepala dingin, dengan dewasa, secara bijak, bahwa ya mungkin situasi di masyarakat itu, ya kan, ini kalau kita ngomong skupnya lebih luas ya, lebih umum, mungkin ada beberapa aspirasi yang barangkali belum terakomodir, kemudian ini menjadi luapan ya unek-unek yang selama ini dipendam kan gitu ya. Cuman kan sebaik apapun itu aspirasimu, terus apa namanya niatnya kan mesti disampaikan dengan cara-cara yang juga sesuai dengan koridor kan gitu. tapi sebenarnya kalau isu kan beberapa misal kalau isu lokal itu biasanya yang katalisatornya adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Ya. Yang untuk menyampaikan aspirasi bersama dengan masyarakat setempat yang terdampak secara isu lokal. Tapi kan biasanya kalau aktivis Cipayung Plus maupun aktivis BEM dan lain sebagainya itu kan menyampaikan isu nasional. Kalau isu nasional itu dari DPR kabupaten itu seperti apa Bang untuk apa namanya menyerapnya dan menyampaikan. Kalau isu nasional yang itu tidak berkaitan dengan kewenangan atau itu bukan menjadi domain daerah, kan rata-rata teman-teman aktivis yang melakukan aksi atau lembaga swadaya masyarakat itu kan minta untuk ini sampaikan ke pusat kan itu. Nah, DPR itu langsung melalui pimpinan, tuntutannya itu misalnya mau disampaikan ke DPR RI komisi berapa gitu. Yang menjadi tuntutan itu langsung dikirim, ditindaklanjuti ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang ditujukan. Karena kan itu bukan menjadi domain kita untuk langsung bisa menjawab bahwa ini bisa kita eksekusi, kan itu enggak begitu. Tapi kita sebagai fasilitator lah, ya kan, untuk menyampaikan tuntutan itu. Kalau itu yang dia levelnya udah nasional. Kalau daerah, saya selama ini rasanya belum menemukan lah ya, ada aspirasi yang disampaikan dan belum menemukan jalan keluar. Selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Blitar ya, insya Allah menemukan jalan keluar semua. Ketika diberikan penjelasan, pemahaman, solusinya ada. Ada solusinya. Jadi masalah itu terpecahkan lah. Iya. Cuma kan ada dengan perkembangan teknologi itu kan mulai muncul kanal baru kan untuk menyampaikan aspirasi. No viral no justice katanya masyarakat.
melihat fenomena seperti itu gimana Bang? Kan banyak akun-akun mulai muncul seperti apa ya, akun-akun yang ada blitar-blitarnya itu kan biasanya digunakan, oh ini loh jalan rusak, ini loh ada fenomena apa yang mungkin bagi masyarakat itu kurang baik. Apakah itu bisa dijadikan bahan untuk aspirasi di DPR atau seperti apa? Bisa, dan justru kita terbantu itu. Iya kan? Kabupaten Blitar ini kan besar, Pak. Itu kita terbantu. Jadi ketika ada yang seperti itu, ya itu kan menjadi referensi. Tapi kan tentu ada mekanisme untuk memverifikasi berita-berita semacam itu kan. Misalnya saya juga melihat itu, pernah saya lihat akun yang fokus apa namanya, ya Jalan. Ya pemerintah ya harus menjadikan itu juga sebagai referensi, walaupun langkah selanjutnya tentu harus diverifikasi kebenaran informasi itu kan. Itu kan bagian dari cara masyarakat menyuarakan betul Pak, aspirasinya kan, dan itu biasa saja. Maksudnya justru menurut saya itu menjadi penting dan berterima kasih lah kepada masyarakat yang mau menyampaikan kan. Itu bagus. Tapi akhirnya gimana Bang? Itu apakah kemudian ada tanggapan secara resmi, bahasanya atau press release atau apa, kalau ketika ada fenomena yang viral seperti itu, yang berkaitan dengan jalan, infrastruktur dan lain sebagainya? Ya, nah itu satu, itu langkah selanjutnya kan perlu diverifikasi kan tentang informasi atau konten yang beredar. Pemerintah itu saya melihat langsung mengambil langkah konkret. Jadi misalnya kalau memang itu keluhannya jalan, ya jalan langsung dibenahi kan gitu. Cuman kan tentu kita juga harus melihat kekuatan anggaran daerah, ya kan. Karena memang sekarang ini fokus pemerintah, saya melihat pemerintah daerah ya, Pak Bupati beserta seluruh jajaran ini memang lagi fokus untuk membenahi soal infrastruktur, dan ya kita support saja kalau memang itu menjadi concern kan, itu menjadi concern. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini infrastruktur itu akan mulai dibenahi. Ya kemarin sudah dilakukan sih, ke depan paling akan lebih digenjot lagi. Maksudnya itu kan ketika ada rame viral, ketika nggak diimbangi, entah itu pemerintah membuat apa ya istilahnya, bahwa jalannya ini sudah ditindaklanjuti, itu kan jadi sehingga yang muncul itu cuma bad newsnya aja Pak. Oke. Itu masukan lah, itu masukan. Iya. Bagus itu, nanti bisa kita usulkan. Jadi sehingga ada apa? Oh ternyata suaranya masyarakat itu didengar loh kan, yang menjadi apa ya, rancunya di media sosial kan kadang seperti itu, nggak ada jawaban kah, entah itu PUPR tiba-tiba komen, oh sudah beres lur, atau seperti apa kan? Ada respon. Iya ada respon. Seakan-akan kan akhirnya ramai tapi nggak ada. Selama ini itu responnya langsung dalam bentuk tindakan nyata. Iya. Tapi tidak mengkonfirmasi lah ya. Mengkonfirmasi, nggak rame. Itu masukan. Gimana? Akhirnya jalan itu halus lur. Niki Mas Mail sebagai anggota dewan ini. Oke. Kemarin itu kan di Jakarta sana banyak anggota dewan yang rumahnya dijarah kemarin. Iya. Nah itu jarene wong-wong ki mergo napa flexing istilahnya, menunjukkan kemewahan. Padahal sing ning ngisor niki bahasane wong desa dengap-dengap. Kabeh sembarang angel, sing ning dhuwuran malah flexing. Nah, ngoten niku terus pundi, Mas? Ya, memang saya ini tidak bisa dalam posisi menjudge ya. Karena kan saya lihat itu kan menjadi persoalan hukum ya. Saya lihat polisi juga sementara bekerja. Tetapi pendapat saya pribadi memang kita ini kan wakil rakyat. Artinya mestinya idealnya kita itu menjadi cermin kan gitu. Jadi harus kita hindari itu yang namanya kemewahan, ya kan? Kalau tadi istilah kerennya flexing, ya kan? Perilaku, penampilan aja. Wah sekarang ini baru kelihatan sedikit aja udah, sehingga ya memang kita harus menjaga itu. Tapi kalau anggota DPR kayak kita ini, apa yang mau kita flexing? Jadi kalau kayak kita ini kan
Ya memang nggak ada sesuatu yang bisa kita flexing gitu loh masalahnya. Korea. Jadi menurut saya ya memang itu tadi poinnya adalah kita ini harus menjadi cermin dalam situasi masyarakat yang seperti ini kan, tentu itu akan melukai hati masyarakat lah, ya kan. Ya, tadi apa tuh istilahnya Mas Pimbro, apa Dengap. tengah terus kita menampilkan kemewahan, itu sama saja kita melukai hati masyarakat. Padahal kita ini kan wakil dari masyarakat. Jadi insya Allah lah kalau DPRD Kabupaten Blitar ini saya lihat insya Allah nggak ada lah yang seperti Santun gitu. Iya, santai. Apakah itu ada bahasanya apa ya? Bidang etik yang soal tampilannya ada. Jadi di DPRD Kabupaten Blitar, tidak hanya di Blitar ya, ini menyeluruh. Kalau di DPR RI itu namanya Mahkamah Kehormatan Dewan. Di Kabupaten Blitar itu namanya BK, Badan Kehormatan. Nah itu dia domainnya ya soal etik-etik begitu. Iya kan, soal etik-etik begitu. Nah, jadi ya itu pasti kalau misalnya ada yang kelihatan terlalu lama pasti akan ditegur itu sama Badan Kehormatan. Gitu. Tapi selama ini saya lihat nggak ada yang ditegur ya karena memang nggak ada yang flexing. Kalau yang flexing belum ada. Ya insya Allah nggak ada lah, jangan belum ada. Biasanya flexing itu biasanya ketika offline jarang flexing, tapi ketika di media sosial kan biasanya. Tiba-tiba ya itu kan, nah ini kan era ya. Iya kan. Ini kan eranya kan sudah medsos ini kan gencar banget. Jadi hal-hal begitu itu menurut saya itu terjadi secara alami. Itu walaupun kamu diingatkan, tapi kalau kamu tuh karakternya suka flexing, ya pasti akan flexing. Menurut saya ini pendapat pribadi kan gitu. Nah di Blitar ini ya mungkin memang karena secara alami sebetulnya gitu. Sehingga lihat ya selandai aja kan bisa dicek kan, semua kan punya medsos itu. Bisa dilihat dari medsosnya masing-masing. Atau mungkin ya kadang update story atau di TikTok barangkali ya kan. Justru kalau saya itu malah lebih senang menggunakan media sosial itu sebagai jembatan untuk berkomunikasi sama konstituen itu. Takutnya kan saiki usume kan Gen Z atau milenial itu kan OOTD, jadi dibelajeti gitu mulai dari atas sampai bawah itu harganya berapa? Berapa harga itu? Itulah yang tadi saya maksud. Dengan masifnya perkembangan teknologi informasi, ya kan? Kamu mau bersembunyi dengan cara apapun itu nyari sampai sulit, iya kan? Mungkin ketika di agenda-agenda resmi tidak, di agenda yang informal, begitu ketahuan kan pasti akan dipotret juga, iya kan? Jadi itu sesuatu yang alami lah. Jadi memang dengan adanya media ini semuanya seakan ditelanjangi, bro. Kalau target apa memang menampilkan flexing dan lain sebagainya, ketok. Pasti Pak Sul. Ada apa Mas ini? Fenomena hari ini. Jadi jenengan menjadi anggota dewan berarti sudah berapa? 10 bulan. 10 bulan lebih. Kan per Agustus. 1 tahun lah. Ya, ulang tahun udah. Iya, udah ulang tahun. Ulang tahun pertama. Nah, kinten pencapaiannya maupun ini Mas Mail. Iya. Secara institusi maupun fraksi maupun pribadi. Iya. Jadi di DPR itu punya AKD, alat kelengkapan dewan, Mas. Saya ini kebetulan AKD itu komisi 1. Kemudian di badan itu di badan pembentukan peraturan daerah. Bapemperda. Jadi kalau nanya pencapaian ini kan luas. Tapi setidak-tidaknya saya bisa menyampaikan apa yang saya kerjakan. Jadi menggodok peraturan daerah itu ya di Bapemperda itu. Dimulai dengan kita mengusulkan namanya Propemperda. Ini program pembentukan peraturan daerah. Nah, kemarin itu di akhir tahun 2024 itu sudah kita usulkan Propemperdanya dan prosesnya hingga saat ini sementara berjalan, ya kan? Ada sekitar 4 usulan dan perda dari legislatif atau DPRD. Kemudian ada
sekitar 8 lah ya. Saya lupa persis berapa jumlahnya. Itu dari eksekutif. Ya, dari eksekutif ada 8. Nah, di antaranya kalau inisiatif dewan itu saya ngomong yang di komisi saya. Kebetulan kita mengusulkan tentang perubahan Ranperda tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang itu juga akan mengatur tentang fenomena yang akhir-akhir ini terjadi lah, ya kan, masalah apa namanya, son horor, terus Son karnaval sekarang. balon udara dan sebagainya lah ya. Ini masih prosesnya lagi berjalan lah kan. Itu yang sudah. Jadi dari sisi formil kita ada beberapa rancangan peraturan daerah yang kita lakukan yang harapannya itu bisa memberikan manfaat. Kalau Ranperda Kamtibmas tadi kan dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kan gitu kan. Nah, terus lain-lain karena kita ini legislatif Mas, yang paling kelihatan itu tadi ya, usulan-usulan rancangan peraturan daerah, karena kita ini juga kan punya fungsi regulasi kan, membentukkan peraturan perundang-undangan atau di tingkat daerah membuat perda gitu. Terus kalau kaitannya dengan pembangunan memang saya sendiri menyadari bahwa tadi sudah saya sampaikan ini di masa transisi. Sehingga usulan-usulan di reses yang pernah kita sampaikan yang mungkin itu bentuknya variatif, ya kan? Nah, ketika pembahasan dengan personil pemerintah daerah yang baru dengan komposisi yang baru, ini kan fokusnya menjadi berbeda. Salah satunya tadi saya sampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Nah, ini sekarang kita sudah berada pada tahapan pembahasan perubahan APBD tahun 2025. Barusan tadi ini Pak Bupati menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Gitu. Jadi fokusnya terhadap infrastruktur. Nah, terus kemarin kalau tadi teman-teman bertanya tentang kemarin yang rame-rame itu memang karena memang penyerapan anggaran kita rendah banget. Per bulan Agustus itu masih di bawah 50%. Masih di bawah 50% penyerapan anggaran. Nah, melalui kesempatan yang baik ini saya juga perlu ingin menyampaikan bahwa penyerapan anggaran itu kan menjadi domainnya eksekutif karena mereka yang mengeksekusi program. Lalu legislatif ini kan kita mengusulkan, kemudian nanti kita menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan untuk memilah dan memilih mana perencanaan yang sesuai dengan realisasi, mana realisasi yang kemudian tidak sesuai dengan perencanaan untuk menjadi bahan evaluasi kita ke depan kan begitu. Tapi itu juga menjadi kritik kita bahwa penyerapan anggaran masih rendah. Tapi dalam tanda kutip kami bisa memahami mungkin karena ini masa transisi kemarin itu sehingga ada penyesuaian program berdasarkan prioritas pemerintah daerah dalam kepemimpinan yang saat ini. Kan memang ada apa ya, sempat ramai kan. Jadi seakan-akan wajah legislatif dan eksekutif sedang versus gitu. Enggak. Hubungan eksekutif dan legislatif itu sangat baik. Kalau soal masih belum ada kesepakatan, itu kan dinamika itu biasa. Karena legislatif punya usulan, misalnya legislatif kan punya konstituen. Dia kan barangkali mengusul. Semua usulan itu saya kira pasti berasal dari bawah, dari masyarakat, gitu loh. Cuman itu tadi saya kan sudah menjelaskan bahwa usulan ini pasti akan difilter. Ya, apa alat filternya? Salah satunya tadi bahwa kita itu punya rencana pembangunan jangka menengah daerah. Usulan ini nanti berhubungan nggak dengan RPJMD? Nanti berhubungan nggak dengan program prioritas pemerintah daerah dalam kepemimpinan Pak Rianto sama Mas Haji Beki ini kan? Baru kemudian itu nanti akan diverifikasi, memang itu sesuai dilaksanakan. Yang jelas saya memahami bahwa pemerintah daerah ingin fokus terhadap infrastruktur. Ya itu monggo dijalankan, tapi sebagai anggota DPRD kita juga yang melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau memang fokusnya di situ
ya itu dikerjakan dengan baik, ya kan? Betul. Artinya kalau fokus ke situ berarti kan pasti akan didukung dengan kebijakan anggaran yang juga memadai. Nah, kalau sudah bicara tentang anggaran, nah ini kan berarti sesuatu yang sangat kita harus berhati-hati lah, ya kan? Sehingga saya menyarankan melalui kanal podcast ini, Ya. sebagai anggota DPR-nya kita support, tapi kita juga berharap supaya itu dilaksanakan secara baik, supaya itu tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah itu kan yang diinginkan masyarakat kan waktu itu. Jalannya enak dan lain sebagainya. Kalau ini kan pendengar podcast Bagel Kompas kan dari kalangan muda dan juga mungkin teman-teman yang mulai merintis usaha dan lain sebagainya. Apakah ada kabar gembira untuk teman-teman kaula muda lah terutama dari dinamika maupun program-program kedepannya dari pemerintah maupun dari legislator terkait sasarannya anak-anak muda itu? Saya sebenarnya di beberapa waktu sebelumnya itu sudah menyampaikan bahwa kita ini kan sekarang berada pada era bukan good governance lagi. Kita ini sekarang berada pada era open governance. Ini levelnya sudah lebih tinggi. Iya. Ini sudah sangat terbuka. Sudah sangat terbuka. Pengelolaan pemerintahannya sudah sangat terbuka. Gagasan era open governance itu kan untuk mendorong pengelolaan pemerintahan itu dilakukan secara akuntabel dan partisipatif. Nah, salah satu bentuknya itu harus melibatkan anak muda, gitu loh. Karena ya itu menjadi bagian penting, ya kan. Nah, fraksi Partai Golongan Karya itu sudah mengusulkan. Kita berharap setiap OPD itu harus ada setidak-tidaknya satu konten kreator. Gitu loh. Tujuannya supaya dia bisa ya berkreasi di situlah, di setiap OPD itu lah, dinas-dinas itu maksudnya. Misalnya dinas pariwisata, konten kreator yang ditugaskan di situ itu dia fokus memproduksi konten-konten yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata, ya kan? Nanti yang di dinas koperasi dan UMKM, dia fokus memproduksi konten-konten yang berkaitan dengan UMKM, ya kan? Pertanyaannya, terus kalau dinas kependudukan dan pencatatan sipil, apa kontennya? Ya dia bisa membuat konten-konten yang edukatif. Bagaimana cara mudah untuk mengurus identitas kependudukan. Ini itu toh. Di Dinas Pemuda dan Olahraga. Banyak, iya kan. Nah, tadi kalau Mas Sulkan menanyakan kabar gembira ya, itu salah satu yang sudah kita usulkan. Mudah-mudahan ini disambut baik lah sama pemerintah daerah. Tentu saya melihat akhir-akhir ini Pak Bupati ini juga. Nah ini kan wakil bupati kita kan menjadi ketua KODI. Ya kan? Olahraga. Itu kabar gembira loh, itu kabar gembira dan kita bersyukur lah. Mudah-mudahan nanti melalui kepemimpinan beliau, harapan kita terhadap prestasi olahraga itu bisa meningkat. Insya Allah lah. Nanti kan beliau kan membawahi cabur-cabur itu kan, cabang-cabang olahraga. Nah, mudah-mudahan nanti melalui kepemimpinan beliau ini juga bisa akan meningkat lah. Anak-anak muda banyak hiburannya, olahraganya juga ada, yang concern di situ juga terfasilitasi. Betul, disupport. Oke, terima kasih Mas Ismail. Oke. Yang sudah menjadi tamu istimewa kita pada kesempatan hari ini, menjawab banyak pertanyaan dari masyarakat yang ramai, terutama di wilayah Kabupaten Blitar. Oke, mungkin bisa ditutup atau ada closing statement dari Mas Ismail? Ya sudahlah ini kan. sakit. Yang jelas ya kalau supaya pantas kelihatan ada closing statement ya. Jadi pertama kalau ini tadi temanya membahas tentang insiden yang terjadi kemarin. Ini saya pribadi ya memberikan pandangan, kita prihatin terhadap kejadian itu. Dan saya secara pribadi menyampaikan bahwa itu pasti idenya tidak dari adik-adik kita atau anak-anak kita dari Kabupaten Blitar. Kalaupun ada beberapa oknum yang ikut terlibat, itu pasti dia menjadi korban provokasi. Ya kan? Karena saya dapat informasi kan, sebagian besar masih di bawah umur itu, anak SMP. Nah, kita prihatin lah ya. Saya juga dalam kesempatan kemarin, fraksi kami juga sudah menyampaikan usulan untuk ini menjadi perhatian semua pihak. Kalau memang yang terlibat kemarin itu ada anak-anak sekolah,
berarti dinas pendidikan, sekolah-sekolah harus melakukan pengawasan yang lebih intens. Walaupun tidak bisa kita hanya berharap di dinas, ini kan juga menjadi tanggung jawab orang tua. Harapan kita orang tua juga harus bisa mengontrol anak-anaknya. Terus ya itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua supaya ke depan bisa memfilter dulu informasi yang kita terima, jangan langsung reaktif melakukan langkah-langkah yang akhirnya berujung pada persoalan hukum. Itu soal itu. Terus yang berkaitan dengan urusan kedewanan, ya secara resmi kami dari fraksi Partai Golkar sudah ada instruksi, walaupun selama ini sudah dilakukan juga, tapi secara resmi sudah ada instruksi dari Sekjen DPP Partai Golkar bahwa setiap kantor-kantor Golkar di kabupaten kota itu secara resmi menjadi rumah aspirasi. Jadi ini melalui media ini langsung kita sampaikan. Siap Gua di bagian iki lho ya. Monggo menyampaikan aspirasinya di kantor Golkar. Ini sudah langsung kita rilis ini, Pak. Closing statement ini kita sampaikan. Breaking news. Menjadi rumah aspirasi ya. Ya. Artinya apa aspirasi yang mau disampaikan, coba kita welcome. Terus ya barangkali ada yang menonton podcast ini, teman-teman saya anggota dewan, sebagai sama anggota dewan kita saling mengingatkan untuk bisa menjaga perilaku, tutur kata kita. Dan yang paling penting itu sebenarnya meningkatkan kinerja sebagai anggota dewan. Melihat ukuran kinerja anggota dewan sebenarnya sederhana. Gimana? Sering-sering bertemu dengan konstituen. Wah. Iya kan? Aku kopi ya. Yang di kantor itu kan yang formal-formal. Betul. Kita harus sering-sering bertemu karena setiap bertemu itu mesti ada sesuatu. Saya itu selama ini yang saya alami, setiap ketemu masyarakat itu mesti ada sesuatu yang disampaikan. Tinggal nanti setelah kita mendengar itu harus punya kreasi bagaimana cara untuk kita menyampaikan aspirasi. Mau tanya Bang, emang ada tak yang nggak ketemu sama konstituennya? Iya enggak lah. Kali aja. Insya Allah kalau Kabupaten Blitar itu semuanya ya rajin-rajin lah aktif itu. Saya kira itu closing statement dari saya terima kasih banyak diundang jagongan hari ini sama teman-teman. Mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Oke, teman-teman Bagel Kompo itu tadi closing statement dan juga jagongan yang panjang lebar. Teman-teman jangan sampai lupa untuk menekan tombol subscribe, meninggalkan komentar di bawah. Siapa lagi yang akan kita undang bahas di season ketiga ini? Kita sudah jalan 3 season nih. Sponsor masuk Rene sing share mlebu sih. Teman. Dan nek pengen beraspirasi silakan di komentar boleh, kita boleh, sampaikan boleh. ya. Ya. Jadi target kita mungkin akhir tahun kudu 3.000 lah minimal subscribernya. Ini kan sudah 1.500. Separuh jalan. Oke. Jadi Bagel Kompo itu penjembatan antara rakyat jelata dan pejabat. Lewat kanal media. Boleh juga melalui podcast Bagel Kompo. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Zulhan. Saya Tibro Dan saya Ismail Namsa. Oke, mengucapkan sampai jumpa next episode. Bagel Kompo. tekan Semene wis paham toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.